Apa kata Imam Asy-Syairazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahallu al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Ketika kami mendengar keterangan yang telah disampaikan oleh Sutat Wahabi yang bernama Badrus Salam LC ini, kami selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah umat Islam ini sudah banyak yang dungu sehingga mereka masih percaya kepada seorang penipu? Dengan santainya Badrus Salam Al-Wahabi ini mengutip keterangan yang terdapat di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan dia merubah redaksi kitab aslinya. Dia berkata, Imam Asy-Syairazi berkata, wa ba'du ashabina man yara bistihbabi talaffuzi bin niyyati wa laysa bi syai'in wa li anna niyyatah mahalluhal qalbu. Lalu Badrus Salam Al-Wahabi ini menterjemahnya begini, sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Teman-teman sahabat Sani Uye dan semua pendengar yang kami sayangi, sekarang mari kita bahas ceramah Badrus Salam Al-Wahabi ini. Benarkah di dalam kitab Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi terdapat teks yang seperti ucapan Badrus Salam Al-Wahabi tadi? Ternyata setelah kami cek langsung di dalam kitab tersebut, tidak ada redaksi lafaz yang berbunyi wa ba'du ashabina man yara bistihbabi talaffuzi bin niyyati wa laysa bi syai'in wa li anna niyyatah mahalluhal qalbu. Tidak ada redaksi yang semacam ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya daripada Imam An-Nawawi. Tetapi yang ada di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab adalah lafaz yang berbunyi wa min ashabina man qala yanwi bil qalbi wa yatalaffazu bil lisani wa laysa bi syai'in li anna niyyatah hiyal qasdu bil qalbi. Lihat sendiri dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tepat pada juz keempat halaman 256 terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Artinya, dan di antara ashab kami atau ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat bahwa seseorang itu harus niat dengan hatinya, sekaligus ia harus melafadzkan niat tersebut dengan lisannya. Namun pendapat ini tidak ada apa-apanya, dalam artian abaikan saja, karena niat itu adalah menyengaja di dalam hati. Jadi yang dikritik oleh beliau adalah ulama Syafi'iyah yang mewajibkan kita untuk melafadzkan niat dengan lisan, bukan ulama yang menganjurkan kita untuk melafadzkan niat. Ini kesalahan Badrus Salam Al-Wahabi yang pertama. Kesalahan Badrus Salam yang kedua adalah Badrus Salam Al-Wahabi ini telah membuang lafadz wamin pada lafadz ashabina. Kesalahan Badrus Salam yang ketiga, dia merubah lafadz mangkolah menjadi man yaro. Kesalahan dia yang keempat, Badrus Salam ini membuang lafadz yanwi bil qalbi. Kesalahannya yang kelima, Badrus Salam Al-Wahabi ini telah merubah lafadz wa yatalaffazu bil lisani dengan redaksi bistihbabi talaffuzi bin niyyati. Kesalahan Badrus Salam Al-Wahabi yang keenam, dia merubah lafadz li anna niyyatah hiyal qasdu bil qalbi dengan redaksi wali anna niyyatah mahalluhal qalbu. Dengan begitu, maka bisa disimpulkan Badrus Salam Al-Wahabi Al-Kuchluki ini memiliki 6 kesalahan di dalam menyampaikan isi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya daripada Imam An-Nawawi, ulama Syafi'iyah yang dia kutip sendiri. Padahal redaksinya ini masih sangat minim sekali teman-teman. Tetapi Sutat Wahabi Al-Kuchluki ini, Badrus Salam, ternyata sudah memiliki kesalahan sebanyak 6 kali. Dan kesalahannya yang sangat fatal adalah dia, Badrus Salam Al-Wahabi itu telah gagal paham di dalam memahami isi kitab Imam An-Nawawi, yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dia katakan bahwa ulama Syafi'iyah yang mensunnahkan atau yang menganjurkan melafadzkan niat itu dikritik oleh Imam Asy-Syairazi ataupun oleh Imam An-Nawawi. Padahal yang dikritik oleh beliau sebenarnya adalah ulama yang mewajibkan untuk melafadzkan niat,
bukan yang menganjurkan melafadzkan niat. Karena di dalam pandangan mazhab Syafi'i atau menurut ulama-ulama Syafi'iyah, melafadzkan niat itu hukumnya adalah sunnah atau sangat dianjurkan dan bukan wajib. Hal ini dijelaskan langsung oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya, tepat di juz ke-7 halaman 355, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut, sebagaimana berikut. Qala Syafi'i wal ashabu rahimahumullahu ta'ala la yasihhu shaumu ramadhanah wala ghairihi minas syiyamil wajibi wal mandubi illa bin niyyati wa hadza la khilafa fihi indana fala yasihhu shaumun fi halin minal ahwali illa biniyyatin lima dzakarahul musannifu wa mahallun niyyati al qalbu wala yustaratu nutqul lisani bila khilafin wala yakfi an niyatil qalbi bila khilafin walakin yustahabbu talaffuzu ma'al qalbi kama sabaqa fil wudu'i was sholati. Jadi di sini jelas walakin yustahabbu talaffuzu ma'al qalbi. Jadi disunnahkan melafadzkan niat dan disertai dengan niat yang ada di dalam hati. Jadi jelas dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'iyah jelas melafadzkan niat disunnahkan. Al-Imam Asy-Syairazi berkata, fa in talaffadha bilisanihi wa qasada biqalbihi fahuwa akadu. Jika seseorang melafadzkan niat dengan lisannya sekaligus berniat dengan hatinya, maka hal tersebut lebih kuat. Kemudian Imam An-Nawawi mensyarah keterangan beliau dengan perkataannya, asyarhu an-niyatul wajibatu fil wudu'i hiya niyatu bil qalbi wa la yajibul lafzu bil lisani ma'aha wa la yujzi wahdahu wa in jama'ahuma fahuwa akadu wa afdalu hakadha qalahul ashabu wattafaqu alaihi. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan wa in jama'ahuma fahuwa akadu wa afdalu. Jika seseorang itu memadukan antara niat yang ada di dalam hati sekaligus melafadzkan niat dengan lisan, maka fahuwa akadu, maka hal itu lebih kuat, muakkad wa afdalu, dan lebih utama. Ini bisa dicek dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid kedua atau juz kedua halaman 246, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Jadi sangat jelas sekali di dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i ataupun menurut ulama-ulama Syafi'iyah, melafadzkan niat itu sangat dianjurkan dan jangan tertipu oleh siapapun yang melarang untuk melafadzkan niat atas nama ulama Syafi'iyah, karena orang seperti itu hanyalah penipu dan yang mengikuti seorang penipu hanyalah orang dungu.